Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Di video ini kita akan bersama-sama belajar mengenai latihan soal P3K Perawat. Dan apabila saya ada kesalahan, nanti teman-teman bisa mengkoreksinya ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Balita laki-laki usia 5 tahun datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya dengan keluhan BAB 10 kali dengan konsistensi encer. Anak tampak gelisah, mata cekung, dan cubitan di perut kembali lambat. Saat diberi minum, anak tampak malas minum dan tidak mau minum. Suhu 37,7 derajat Celcius dan nafas 35 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus segera diberikan kepada balita pada kasus di atas? A. Berikan cairan intravena secepatnya. B. Berikan oralit selama 3 jam pertama. C. Delegatif pemberian antipiretik untuk anak. D. Berikan cairan oralit melalui pipa NGT atau nasogastrik. Atau E. Kolaborasi pemberian tablet zinc selama 10 hari. Jawabannya A ya teman-teman, berikan cairan intravena secepatnya. Oke, jadi di sini anak tampak gelisah ya, terus ada mata cekung, cubitan di perut kembali lambat, malas minum atau tidak bisa minum, dan ini menunjukkan adanya gejala dehidrasi berat. Jadi tindakan yang dapat dilakukan adalah segera memberikan cairan intravena jika tersedia fasilitasnya, atau jika tidak tersedia maka anak dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Pertanyaan kedua, neonatus perempuan usia 1 hari, beratnya 2.600 gram, panjangnya 49 cm, dirawat gabung dengan ibu. Ibu mengatakan belum bisa menyusui anaknya secara langsung dan ASI yang keluar sedikit. Dari hasil pengkajian diperoleh refleks hisap bayi positif. Posisi menyusu bayi tidak lurus dengan badan ibu, dan dagu bayi tidak menyentuh payudara ibu. Ibu juga mengatakan ini merupakan anak pertama dan lahir pada usia kehamilan 37 minggu. Ibu merasa cemas karena bayinya belum mau menyusu. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan utama yang perlu dilakukan pada kasus di atas? A. Memberikan neonatus susu formula. B. Mengajarkan ibu untuk memompa ASI. C. Mengajarkan ibu cara menyusui yang benar. D. Menganjurkan ibu memberikan ASI dengan sendok. Atau E. Memberikan lingkungan yang nyaman bagi ibu untuk menyusu. Jawabannya C ya teman-teman, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar. Jadi masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah ketidakefektifan menyusui didukung data posisi menyusu bayi tidak tepat dan tanda perlekatan kurang baik. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah edukasi cara menyusui yang benar agar pengeluaran ASI menjadi optimal. Soal yang ketiga, seorang anak usia 14 tahun akan dirawat di rumah sakit karena DHF. Anak mengalami sindrom Down atau Down syndrome. Hasil pemeriksaan perkembangan kematangan sosial yang pernah dilakukan menunjukkan anak memiliki usia mental 4 tahun. Manakah tingkat usia yang tepat digunakan terkait rencana edukasi pada anak tersebut? A. Usia dewasa, karena edukasi akan diberikan pada orang tua. B. Usia remaja, karena anak berada pada rentang usia ini. C. Usia preschool, karena usia perkembangan anak saat ini. D. Usia sesuai dengan usia penanggung jawab pasien. Atau E. Usia yang disepakati antara orang tua dan petugas kesehatan. Jadi jawabannya C ya. Usia preschool, karena usia perkembangan anak saat ini. Ini rasionalnya, pemberian edukasi pada anak tentang kondisi kesehatan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan perlu diberikan dengan cara yang mudah dipahami dengan berpedoman pada usia perkembangan, bukan usia kronologis. Jawabannya C ya teman-teman. Soal keempat, seorang anak perempuan usia 2,5 tahun dibawa ke poliklinik tumbuh kembang
dengan keluhan terlambat bicara. Ibu mengatakan anaknya hanya menggunakan 2 frase kata dan hanya bisa dipahami 25% oleh orang lain. Pertanyaannya, bagaimanakah kesimpulan terhadap kondisi anak tersebut? A. Sesuai dengan usia anak. B. Merupakan caution atau peringatan. C. Kemampuan anak di atas usianya. D. Terjadi keterlambatan perkembangan bahasa. Atau E. Terjadi keterlambatan perkembangan secara umum. Baik, jawabannya D ya teman-teman. Terjadi keterlambatan perkembangan bahasa. Pada anak usia 2,5 tahun, ini perkembangan bahasa biasanya sudah menggunakan frase 2-3 kata. Dan kata-katanya pun sudah dapat dipahami sebesar 65%. Jawabannya D ya teman-teman. Dan soal kelima, seorang anak laki-laki usia 9 tahun dirawat di rumah sakit karena akan mendapatkan transfusi darah. Anak didiagnosa medis menderita thalassemia. Saat ini, anak mengeluh merasa nyeri pada perut, cepat lelah, pusing, kulit menghitam, dan perut tampak membesar. Pada hasil pemeriksaan, teraba keras pada area perut kiri atas. Anak sudah mendapatkan transfusi darah sejak usia 1 tahun dan mengkonsumsi obat kelasi besi. Pertanyaannya, apakah komplikasi yang mungkin terjadi pada anak tersebut? A. Sepsis. B. Difteri. C. Kardiomiopati. D. Splenomegali. Atau E. Meniscus coli. Jadi jawabannya D ya teman-teman, splenomegali. Jadi, thalassemia merupakan salah satu kelainan darah yang ditandai dengan berkurangnya salah satu rantai globin yang merupakan komponen penyusun utama hemoglobin. Pemberian transfusi merupakan pengobatan yang paling efektif untuk kondisi ini. Dan salah satu komplikasi yang dapat terjadi adalah splenomegali. Ini akibat penumpukan zat besi sebagai efek transfusi. Dan gejala yang timbul berupa kulit menghitam, perut membesar, ada massa di perut kiri atas, dan juga nyeri perut. Jawabannya D ya, splenomegali. Oke, mungkin cukup sekian ya latihan soal P3K Perawat di video kali ini. Nanti di video yang lain kita akan belajar mengenai soal yang lainnya. Tetap semangat!